Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjutkan kajian pada pagi ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan doa itu hendaknya mereka diberi kelapangan dan dimudahkan dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Allahumma qtilhum bima'is salji wal barad wa nakihhum minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhhum min azabil qabri wa azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Pada minggu yang lalu, tema yang kita bahas adalah cara meninggal seseorang. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, cara meninggal seseorang. Waktu, tempat, kita tak bisa pilih. Itu sudah Allah tetapkan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu di negeri mana, di bumi mana engkau akan meninggal. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah tutup usia kita di tempat yang baik, di waktu yang mulia. Itulah harapan setiap manusia. Tapi harapan itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya hak prerogatif Allah, ketetapan mutlak dari Allah. Namun Bapak Ibu yang berbahagia, cara kita meninggal kita bisa tahu. Seperti apa kita meninggal nanti sesuai kebiasaan. Kebiasaan adalah memberi peran besar dalam segala hal. Apa saja. Dalam beribadah, orang itu ringan mengerjakan salat tahajud karena biasa. Kalau sekarang ini kita bangun tidur, apa kebiasaan kita? Biasanya nyari HP. Bapak-bapak kalau bangun sebagiannya nyari HP. Ibu-ibu juga sebagian begitu. Kalau saya, atau mungkin ada juga di antara bapak ibu yang nyari suaminya, nyari istrinya. Kalau saya nyari istri juga, karena HP saya dengan istri. Itu diajarkan kemarin Pak Marjan. Bawa sedikit nanti Ustaz, supaya jangan tegangkan di jemaah kita itu. Nah, artinya ini adalah kurang saja, bagian ini kebiasaan tadi. Kalau orang biasa ke masjid, insya Allah menutup usianya di masjid. Biasa baca Quran, insya Allah juga membaca Al-Quran, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, itu tema yang lalu. Masuk kita ke tema yang baru, yaitu pagi ini saya akan mengajarkan atau membagikan sebuah doa. Doa ini dibaca sebelum tidur. Jadi ini doa yang khusus oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW, ya, setelah kita baca doa ini, kata Rasulullah SAW,
fa in mutta min lailatika, andai engkau meninggal pada malam itu, berarti ketika kita tidur, fa anta alal fitrah. Fitrah artinya bersih, fitri, Aidul Fitri, Aid kembali, fitri fitrah. Maka kalau ada orang yang meninggal setelah mengerjakan puasa selama 1 bulan penuh, iman wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh harapan, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan fitrah, bersih. Maka bayangkan Bapak Ibu betapa bahagianya seseorang, dia tutup usianya itu setelah melakukan rangkaian ibadah 1 bulan penuh. Lalu kemudian Allah panggil dia, maka keberadaan atau kondisi orang tersebut dalam keadaan insya Allah bersih disebut dengan fitrah. Zakat fitri, zakat fitrah. Kenapa disebut zakat fitrah? Karena membersihkan daripada harta-harta. Aidul Fitri, karena kembali kepada fitri, fitrah, fitrah manusia. Fitrah manusia itu aslinya adalah beriman, beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala dahulu ketika kirim manusia ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu adalah fitrah. Setiap yang lahir ke dunia ini fitrah, bersih, suci. Maka lingkungan orang tua dan tempatnya yang membuat orang itu mungkin berada di jalan yang kurang tepat. Maka kata Rasulullah, manfaat daripada doa ini, fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat, meninggal pada malam itu, engkau meninggal dalam keadaan fitrah, maka jadikanlah waja'alhunna akhirah ma tatakallamu bihi, jadikanlah doa ini akhir daripada ucapanmu pada malam itu. Ini nanti Bapak Ibu bagi yang mau memprint, mencetak doa ini, kemarin sudah saya kirimkan ke Pak Haji, ya sudah dikirim, tinggal di print saja. Sudah saya buat simple, ya seperti ini, saya buatkan faedah di bawah. Oke, baik, kita baca sama-sama. Mohon ikuti saya. Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawwadtu amri ilaika alja'tu zahri ilaika Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Oke, baik. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi hadisnya sahih. Cuma mungkin Bapak Ibu jarang kita dapatkan doa ini di buku-buku. Jarang. Saya pun jarang mendapatkan doa ini dalam buku-buku. Kebetulan waktu itu saya sedang mencari amalan-amalan ya, khusus untuk pengajian seri perjalanan akhirat, dapat beberapa doa. Salah satunya doa ini. Nanti ada satu doa lagi yang bisa saya ajarkan nanti di akhir pengajian kita ini. Baik, sekali lagi, Allahumma aslamtu wajhi ilaika fawwadtu amri ilaika alja'tu zahri ilaika Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Serasa di pesantren, Pak. Pesantren itu begitulah suasananya. Jadi ustaznya membacakan kosakata bahasa Arab atau bahasa Inggris, nanti diikuti oleh santrinya. Berarti pagi ini nanti kita sebentar. Masya Allah. Oke, baik. Ya, nanti saya jelaskan doa ini, arti dan maksudnya. Saya ingin bercerita terlebih dahulu. Kenapa doa ini muncul? Kenapa doa ini saya ajarkan?
beberapa bulan yang lalu keluarga daripada sebelah istri saya meninggal. Meninggal dalam keadaan tertidur. Dia seorang dokter jantung, tinggalnya di Jakarta. Jadi hari itu dia masih ke rumah sakit, masih menangani pasien, masih melayani pasien, masih mengobati sampai sore. Bahkan hari itu termasuk hari yang melelahkan bagi dia. Cuma dokter itu kalau ada pasien yang datang dia segan menolak, karena menolong nyawa orang pahalanya besar, menyelamatkan nyawa orang. Lalu kemudian pada hari itu dia pulang agak telat, sehingga sampai di rumah makan, istirahat, tidur. Setelah itu sekitar jam 3 lewat sebelum jam 4, karena Jakarta itu cepat waktu subuh, dibangunkan istrinya. Bang, ayo tahajud, sholat malam. Dipanggil sekali, tak ada respon. Dipanggil 2 kali, tak ada respon. Dipanggil 3 kali, juga tak ada respon. Istrinya mengira suaminya ini terlalu lelah, kecapean, karena seharian dia bekerja begitu melelahkan. Akhirnya sang istri sholat sendiri. Tak lama setelah itu azan subuh pun dikumandangkan. Datang lagi istri ke kamar, membangunkan suaminya. Dipanggil sekali, tak ada nyahut. Panggil 2 kali, juga tak ada respon. Mulailah heran sang istri itu. Kenapa abang saya ini? Akhirnya dipeganglah badannya. Badannya itu sudah dingin. Sudah dingin. Dipegang lehernya, lehernya pun sudah dingin. Kemudian dipegang, dicek nadinya Bapak Ibu, rupanya sudah tidak berdenyut lagi. Tapi masih tangannya itu masih bisa diluruskan. Karena nanti pas memandikan masih bisa diluruskan. Berarti meninggalnya suaminya ini belum terlalu lama. Mungkin sejam atau 1 jam setengah. Sebab kalau sampai 4 jam, ya menurut ilmu kedokteran, badan itu akan kaku. Meskipun mungkin bisa dipaksa. Kenapa kaku? Ya karena aliran darah tidak mengalir lagi. Makanya badan itu kaku. Ini badan masih bisa diluruskan. Berarti meninggalnya belum lama. Tak ada pula dia memanggil istrinya. Jadi betul-betul tak tahu. Maka kemudian dipanggillah anaknya, dipanggil cucunya. Akhirnya mereka berkumpul. Setelah dicek oleh dokter, rupanya orang tuanya ini, suaminya ini meninggal. Maka perkiraannya adalah meninggal dalam keadaan tertidur. Dan ini banyak terjadi Bapak Ibu. Termasuk almarhum ayah saya. Ayah saya meninggal juga dalam keadaan tertidur. Kenapa saya katakan tertidur? Karena ibu saya yang tidur di samping tak tahu. Biasanya kalau orang, misalnya perutnya sakit, mungkin batu atau meriang, orang yang sebelah atau istri yang berada di sebelahnya, setidaknya pasti tahu. Kecuali dua-duanya sama-sama meninggal. Nah, biasanya pasti tahu atau setidaknya dibangunkan. Misalnya suami ini kakinya nggak kuat untuk berjalan, minta tolong ke istri, pasti dibangunkan begitu. Tapi ini tidak ada sama sekali. Maka pas jam 5:10, ibu saya nelpon di pagi Jumat. Di teleponnya, habis sudah bilang ayahmu sudah meninggal. Kaget saya Pak. Nggak ada sakit, nggak ada apa, meninggal. Sampai saking kagetnya saya, kiblat itu ke barat, saya buat ke timur. Luar biasa. Karena pikir sudah nggak karuan. Subuh dapat berita begitu. Saya masih ingat saya, karena saya tinggal di rumah itu samping tangga, karena tinggal saya di samping rumah mertua di ruko, menghadap ke kiblat. Maka saya baliklah, penting sholat 2 rakaat, habis itu pergi cepat. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya meninggal itu disebut dengan ajal, sampai ajal. Apa artinya ajal? Ajal artinya batas waktu. Ajal. Fa idza jaa ajaluhum.
apabila sampai ajalnya, sampai batas waktunya, la yastakhiruna sa'ah, tak bisa diundur, tak bisa dimajukan. Kalau sudah sampai ajal, kapan tuh? Mau dia sedang duduk, mau dia sedang ceramah, mau dia sedang mengajar, mau dia akan mengajar. Ketika saya ngambil S2 di Gontor, Bapak Ibu, ini Mantingan, Gontor Putri, sebelah kanan ada jalan lintas, rumah dosen saya itu sebelah kiri. Kemudian dia mau mengajar ke seberang, naik sepeda motor. Anggapan dia di belakang tak ada kendaraan apapun, kosong ditengoknya. Akhirnya dia membelok, tiba-tiba datang bis dari arah timur. Pus, 30 meter ada terpelanting. Hitung-hitungan manusia, orang ini sudah tak selamat. 3 bulan lebih koma di rumah sakit. Ini patah, ini patah. Tapi setelah itu Bapak Ibu sehat. Hari ini ngajar lagi. Bahkan yang menguji S2 saya itu termasuk beliau. Lama waktunya, lebih kurang 3-4 bulan saya sudah bisa pulih. Sekarang nggak bisa main bola dia. Artinya apa? Ajalnya belum sampai. Nah, satu lagi dosen saya habis ngajar, duduk-duduk, kemudian diajak mahasiswa sambil minum kopi, minum teh. Setelah itu Allah panggil dia, karena ajalnya sudah sampai. Maka kalau orang yang akan meninggal itu dalam keadaan dijaga oleh yang lain, misalnya terbaring di rumah sakit, di rumahnya, atau siapalah yang menemani dia, ketika proses sakaratul maut, mungkin ada orang yang mentalkinkan. Kan begitu. Nampak tanda-tandanya. Misalnya kakinya sudah mulai sejuk, kemudian dadanya sudah mulai bergemuruh. Kalau tak salah dulu ada di sini sama kita yang bertanya, orang meninggal itu Ustaz 30 menit sebelum meninggal akan ada tanda-tanda. 15 menit pertama masih lancar nafasnya, tapi masuk 15 menit kedua itu sudah mulai sesak. Jangankan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berucap yang lain pun sulit. Maka waktu itu saya ingat dia nanya, boleh tidak kita mengucapkan Allah saja? Boleh, tak ada masalah. Mungkin kalau terlalu panjang, la ilaha illallah, Allah saja ucapkan Allah, Allah, Allah. Karena jangan dipaksa. Orang kan dalam keadaan sulit, sakratul maut dalam keadaan tertekan, berat. Maka buatlah seringan mungkin agar orang ini dapatkan kemudahan. Nah, kalau orang yang sehat atau orang yang sedang dijaga rumah sakit, nampak tanda-tandanya, mungkin bisa kita talkinkan. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan terbaring di rumah sakit? Adakah amalan yang serupa yang bisa mereka peroleh seperti orang yang ditalkinkan? Ini dia amalannya. Doa yang kita baca tadi. Inilah doa yang bisa kita baca Bapak Ibu sebelum kita tidur. Maka Rasulullah sebutkan, andai malam itu tak ada yang mentalkinkan kamu, tak ada yang menjaga kamu, tak ada yang membimbing kamu, kemudian kamu baca doa ini, fa in mutta min lailatika, andai engkau wafat meninggal pada malam itu, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah, waja'alhunna, jadikanlah doa ini akhirah ma tatakallamu bihi, akhir daripada ucapanmu. Baik, apakah selain tidur itu bisa dilakukan juga dibaca tempat yang lain? Bisa. Misalnya kita mau pergi jauh ke Sumatera Utara, naik mobil. Di mobil kita nggak supir, kita bawa supir. Kemudian karena mungkin perjalanan jauh melelahkan, tak sengaja kita tertidur. Dan itu biasa, karena lelah dalam perjalanan. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Dan itu keinginan setiap orang. Tapi kalau takdir berkata lain, kalau ajal sudah sampai,
terbayang oleh kita. Nauzubillah, tiba-tiba mobil tadi masuk jurang. Atau seperti kasus dulu ada yang di jalan tol, suami istrinya meninggal, anak pembantu supirnya selamat. Ini kan tak bisa dielak. Untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Yang namanya ketetapan Allah sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu. Tapi kita ada usaha. Usaha itulah yang kita dapat lakukan. Maka sebelum kita berangkat, maka kita pun membaca doa. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku serahkan seluruh diriku ini kepadamu. Itu bagian yang pertama. Allahumma, ya Allah, aku serahkan wajhi, diriku kepadamu. Aku pasrahkan diriku ini kepadamu. Kenapa disebut pasrahkan, Bapak Ibu? Karena saat tidur kita dalam keadaan posisi yang paling lemah. Tidur itu adalah posisi yang paling lemah. Karena tidur itu disebut mati. Mati kecil dalam istilah agama kita. Al-mautu as-sughra, mati kecil. Kalau mati besar disebut al-mautu al-kubra. Itu sebabnya kita bangun dari tidur, satu doa diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Bermakna tadi malam kita sedang mati. Maka mati yang di rumah itu jangan bawa ke masjid. Sampai di masjid dapat tiang, dah ada mati. Nah, asal duduk dia mati, tertidur. Kalau nanti nak dipalikkan roh lagi Pak, selesailah di situ. Nah, cerita-cerita tadi kan banyak terjadi di kehidupan nyata. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkasih sayang dengan kita, maka Allah kembalikan lagi, Allah jaga kita. In amsakta nafsi, dalam doa yang lain, ya Allah, andai engkau tahan ruhku itu, farhamha, rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, andai engkau lepaskan, fahfazha, jagalah dia. Itu baris yang pertama. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Aslamtu. Yang kedua, fawwaltu. Fawwaltu maknanya aku serahkan. Hampir sama maknanya, Pak. Redaksinya beda. Aslamtu pasrahkan. Fawwaltu serahkan. Ujungnya beda. Amri. Amri urusan-urusanku. Ada tidur. Urusan-urusanku. Aku serahkan urusanku kepadamu. Itu baris yang kedua. Baris yang ketiga, alja'tu zuhri ilaika. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Sebenarnya kita memindahkan punggung itu ke bantal, ke kasur, ke sofa, dan seterusnya. Tapi mengapa dalam hadis ini, dalam doa ini disebut kepadamu? Karena tiga yang pertama ini maknanya penyerahan totalitas. Allah sangat tahu ketika manusia itu tidur, manusia itu dalam keadaan paling lemah sekali. Bahkan kalau jengking pun lewat samping kita, tak tahu kita, Pak. Ada sebut dulu kisah, dia ini membuka lahan di kampungnya. Kemudian setelah selesai dibuka itu lahan, buat rumah panggung, tidurlah untuk beristirahat. Rupanya lewat ular di atas perutnya ini. Terasa dingin oleh orang tersebut. Setelah sampai ular itu dah lari, ular itu baru dia terjaga. Rupanya ular baru saja melintas atas perutnya. Dalam keadaan tidur nih, Pak. Saking lemahnya manusia itu. Makanya Allah SWT berikan doa tiga ini. Yang pertama, penyerahan totalitas. Yang kedua, yang makin kedua, Allahumma, ya Allah, amantu. Aku beriman
kepadamu bi kitabika, aku beriman dengan kitabmu, wa nabiyyika, dan nabimu. Jadi kapan dibaca ini Ustaz? Setelah bacaan-bacaan yang lain. Misalnya Bapak Ibu baca surah Al-Muluk, silakan dulu. Mungkin baca tasbih, tahmid, takbir, atau misalnya dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Biasanya sebagian orang sambil nonton, terkhusus sekali lagi kita sama-sama lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus dibaca oleh sambil dia menimang cucunya, Pak Haji. Subhanallah. Kalau bu ibu bisa juga, tapi ibu lebih hebat. Kenapa? Mulutnya bisa berzikir, matanya bisa nonton. Subhanallah. Sambil nonton silek. Alhamdulillah. Sebagian. Ada juga saya tengok pas pengajian. Jadi ibu-ibu ini terlatih rupanya Bapak Ibu. Matanya menengok buku wirid, telinganya mendengar pengajian. Jadi dua sekali gayung. Ya hebat nih. Saya tanya, kok bisa begitu? Ustaz, ibu-ibu ini Ustaz, dulu ketika muda, satu pekerjaan itu 4 pekerjaan bisa satu waktu. Misalnya sambil makan anak, bisa ngobrol, bisa juga ngerjain PR, bisa juga nengok mesin cuci. Kalau laki-laki nggak bisa, Pak. Makanya saya kalau ngasih makan anak itu nggak betah. Karena kalau kita kan satu aja. Kalau bu ibu enggak kasih makan anak, bisa dengar berita, bisa nengok mesin cuci. Jadi sudah pasti ngasih makan anak, nengok mesin cuci. Bisa jadi pas sedang nonton tadi dia baca wirid. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dibacanya itu, selesai dia wirid, selesai dia baca Al-Waqi'ah, selesai dia baca ini, selesai dia baca itu semua, sebelum tidur, maka kata Rasulullah, hadis yang panjang, yang permulaan dari hadis ini dari Barok bin Azib, idza ataita madja'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, wudu terlebih dahulu. Kalau belum ada wudu, maka silakan berwudu. Setelah selesai berwudu, seperti wudu akan sholat, summat toji ala syikikal aiman. Kemudian tidurlah kamu mengarah ke kanan. Nah, disitulah kita baca doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, fawwadtu amri ilaika, alja'tu zuhri ilaika, Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Setelah itu tak ada lagi yang diucap. Itulah akhir ucapan pada hari itu. Jika masih ada yang mau diobrolkan, maka obrolkan dulu. Silakan, tidak ada masalah. Tadi wirid panjang, sholat taubat, apapun namanya. Setelah itu boleh ngobrol dan sebagainya. Kalau sudah mau akan tidur, mau pejamkan mata, ini yang terakhir. Maka kata Rasulullah, jadikanlah ini doa akhir ucapanmu pada hari itu. Kapan baca Bapak Ibu? Sebelum tidur. Atau kalau kita mau pergian jauh, mungkin di mobil, khawatir kita akan tertidur, juga bisa dibaca. Atau kalau ada orang yang akan operasi. Kenapa, Ustaz? Karena kata dokter, orang yang operasi itu tak ada jaminan bangun lagi. Tak ada jaminan. Karena orang itu dalam keadaan mati kecil tadi. Mana tahu ada keluarga kita ajarkan doa ini sebelum melakukan apa saja. Kita bisikkan ke telinganya. Atau mungkin Bapak Ibu, kita ziarah, takziah ke rumah sakit, ke rumah tetangga, kawan saudara kita yang sedang terbaring sudah lama sakit.
Lalu kita bisikkanlah ke telinganya. Mudah-mudahan bisa diikutinya di dalam hati. Dalam hati orang itu. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Fawwadtu amri ilaika. Alja'tu zuhri ilaika. Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Bisikkanlah, ditalkinkan. Bisikan artinya ditalkinkan. Talkinkan. Mudah-mudahan orang ini mengikuti talkinan kita tadi. Kita berharap demikian. Karena kalaulah berhasil Bapak Ibu, sama orang itu seperti mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebab kalau orang yang dijaga tadi tak ada, orang dijaga ada kesempatan untuk ditalkinkan. Kalau orang yang tidur, orang yang sakit lama, orang yang perjalanan, siapa yang mentalkinkan? Kecuali dirinya sendiri. Begitulah agama Islam memberi keistimewaan, memberi amalan kepada setiap orang, memberi kesempatan sama kepada setiap muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan doa ini dapat kita amalkan. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan Ibu. Oh baik, saya ulang lagi maknanya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Aku pasrahkan diriku kepadamu. Itu baris yang pertama. Baik. Baris yang kedua. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Yang ketiga, aku sandarkan punggungku, zohri, punggungku ilaika, kepadamu. Itu yang tiga. Yang bawah, ya Allah, aku beriman dengan kitabmu dan nabimu. Ini doanya. Aku beriman kepada kitabmu dan nabimu. Oke, baik. Satu lagi, seperti yang saya sebut di awal tadi, amalkan doa ini dan dibaca ketika mengunjung orang sakit. Yaitu doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca berapa kali? 40 kali. Dalam riwayat itu 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dalam kitab-kitab doanya begitu Bapak Ibu. Dibaca 40 kali. Jadi artinya ketika sakit atau mentalkinkan orang sakit, dibisikkan ke telinganya. Misalnya kita yang sakit, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau kalau ada orang sakit, kita bisikkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Fa in mata fi maradi. Kalau orang itu meninggal dalam sakitnya, disebabkan sakitnya, faqutiba lahu ka ajrin syahid, ditulis bagi dia sepahala seperti orang yang syahid. Luar biasa, Pak. Ditulis bagi dia seperti pahala orang yang syahid, ka ajrin syahid. Itu dalam kitab Al-Mundhiri. Subhanallah, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau selama ini doa itu kita baca dalam keadaan sulit, karena doa itu kan mengajarkan ketika Nabi Yunus dalam keadaan sulit, dibacanya doa itu
maka ikan paus yang bernama, apa nama pausnya? Nun. Ikan paus yang bernama Nun itu memuntahkannya. Akhirnya Nabi Yunus kembali lagi ke kampung halamannya. Maknanya dalam keadaan sulit orang bisa mengamalkan doa ini. Rasulullah mengajarkan dalam pengajian kita dari perjalanan akhirat, kita tarik faedah lain. Faedah yang lain adalah kalau dibaca 40 kali ketika kita sakit atau kita ajarkan kepada orang yang sakit, lalu Allah takdirkan ajalnya sampai, faqutiba, ditulis bagi orang itu ka ajrin syahid, seperti orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, maka inilah mungkin pengajian kita pagi ini, 2 amalan istimewa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Soalnya pendek, ada cuma cepat masuk surga. Ini dah pas ini rutenya, Pak. Ada 5. Boleh. Ini dah paling pendek ini. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Habis dibaca doa ini, kita berseru la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh. Tapi lebih bagus sebelum itu dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Fawwadtu amri ilaika. Alja'tu zahri ilaika. Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Habis itu kita langsung tidur. Baik, ada lagi? Baik, silakan Pak. Ya, betul. Baik, kalau untuk ramai-ramai tu itu diganti dengan na. Ya Allah, aku beriman dengan kitabmu dan nabi. Kitab nabi. Ya Rasul. Kalau itu untuk saya. Jadi bahasa Arab ini untuk saya. Kalau untuk kami ganti menjadi nah. Ini ganti menjadi ganti menjadi na, ganti menjadi na. Selebihnya sama. Allahumma aslamna wajhana ilaika. Ganti saja na untuk kami. Karena tadi itu doa sebelum tidur, makanya sendiri pasti kan. Makanya disebut Nabi itu sendiri. Aslamna. Kalau sama-sama, misalnya habis doa nanti imam baca Allahumma aslam wajhana. Khawatir habis itu tidur pula deh. Makanya teksnya itu tak kita jumpai na, Pak. Kalaupun kita mentalkinkan orang, tetap aslam tu. Karena kita kan mentalkinkan. Allahumma aslam tu. Kita suruh dia mengikutinya. Allahumma aslam tu. Wajhi ilaika. Fawwadtu amri ilaika. Alja'tu kata dia. Zohri punggungku ilaika. Allahumma amantu bi kitabika wa nabiyyika. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, waalaikumsalam Ibu. Artinya saja boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Minang boleh. Pakai bahasa Ocu, pakai bahasa Medan boleh juga. Boleh Ibu. Ya, kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang sebagian orang yang urut begini ini kunang-kunang deh. Apalagi ada harokatnya. Nah, jadi agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Baik, ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini apa yang kami sampaikan hendaknya bermanfaat, dapat kita amalkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit itulah yang menjadi penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.